5 yang merusak generasi muda bangsa. Kenapa 5? Karena SMP 5. 5. Yang pertama yang merusak anak-anak kita ini adalah, inilah yang paling mengkhawatirkan, narkoba. Oh, kalau udah kena narkoba, saya diundanglah jembatan ujung Sudirman sebelum Sungai Siak sebelah kiri, Kampung Dalam, dikawal sama polisi dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Polisi, BNN, ibu dokter, saya paling ujung. Bicaralah dari BNN, jangan sekali-sekali pakai narkoba, karena narkoba ini nanti hukumannya adalah akan ditangkap dan akan dihukum seberat-beratnya, kata orang BNN. Habis itu datang pula polisi. Polisi pun memberikan sambutan. Bagaimana Pak Polisian? Kata Pak Polisi, kalau ada pengedar narkoba kami akan tangkap dan akan dihukum mati, tembak mati. Habis itu datang ibu dokter. Ibu dokter ini agak lembut sedikit. Kalau bisa jangan pakai narkoba, karena nanti efeknya bisa bodoh, gila, mati juga. Jadi tiga-tiga ini sadis semua, BNN, polisi, dokter. Baru kemudian mereka berharap Ustadz Somad yang keempat ini agak bisalah melembutkan. Ustadz Somad, saya bilang, orang yang pakai narkoba ini tak ada hukuman lain kecuali dicambuk 100 kali sampai mati. Mati juga ujungnya. Jadi waktu saya diundang di Dinas Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM, sebelum tausiah duduk dulu kami dengan Pak Kadis, Kepala Dinas, Kanwil tak Kadis dulu. Jadi kata Bapak nih, menurut saya Ustadz Somad, itu pengedar, pecandu, pengedar, penjual narkoba itu hukumannya tak ada hukuman lain. Apa hukumannya Pak Kadis, Pak Kanwil? Tembak mati kan? Mati-mati aja ini sekarang. Kenapa begitu kesimpulan Pak Kanwil, Pak Kadis? Tak seimbang antara jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan anak-anak yang tak berdosa ketika membeli narkoba. Sekarang saya tanya adik-adik setuju tak kalau orang ini ditembak mati? Sadis juga SMP 5 itu. Ini bukan sadis Pak Ustadz, ini untuk menyelamatkan anak bangsa. Mudah-mudahan para hakim yang sedang berpikir hari ini, yang bingung menjatuhkan hukuman, dengan menonton video di SMP 5 ini, anak SMP 5 aja tak takut memutuskan mati, apalagi Pak Hakim, betul? Nah, kita doakan hakimnya amanah insya Allah, supaya putus mati aja semua. Bayangkan dijualnya itu di dalam tabung tiang yang mau dibuat cor jembatan. Begitu dibuka, rupanya di dalam itu narkoba. Pernah narkoba ditangkap sampai 5 ton, bayangkan. Itu kalau dibakar 5 ton itu, semua yang menghirup asapnya itu sakau semua, mabuk semua. Dulu narkoba ini sangat tradisional, ganja. Lalu kemudian canggih, muncullah opium. Sekarang lebih canggih lagi, sabu-sabu. Saya pun pernah juga diajak, Ustaz, ayo kita sabu-sabu sebentar. Apa? Saya tengok, rupanya makanan Jepang. Ini sabu-sabu yang halal Pak Ustaz, kata dia. Mudah-mudahan anak-anakku semua selamat dari narkoba, insya Allah. Makanya orang tua di rumah, di sekolah SMP 5, guru-guru mengawasi dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore pulang ke rumah. Tapi setelah itu yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Makanya jangan sampai, walaupun ayah mak kalian tak melihat langsung di sini, tapi insya Allah kita doakan mak ayah punya paket 2 giga untuk menonton tausiah insya Allah, supaya ditengoknya. Oh, tanggung jawab. Guru bukan pegawai laundry, betul? Banyak sekarang ini orang menganggap guru ini pegawai laundry. Bawa pakaian kotor, selimut kotor, baju kotor, celana kotor, masukkan ke laundry. Besok ambil, kalau tak bersih bau marah-marah. Sejak kapan kau mengangkat guru jadi pegawai laundry? Guru adalah partner orang tua untuk mendidik anak-anak. Saya menghormati guru anak-anak saya.
Saya panggil anak saya, Mizian Hazik Abdillah, sini baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Hafal dia, masih kelas 1 SD waktu itu, sekarang udah kelas 3. Menetes air mata saya, haru saya. Bisa pula guru di sekolah tuh membuat dia hafal surat-surat pendek. Saya datang ke sekolahnya, saya jumpai, mau saya cium tangan guru. Pas sampai situ tak jadi, gurunya perempuan. Saya cium, mengamuk lagi ya. Jadi aslinya ayah kalian, emak kalian datang kemari memuliakan guru, bukan waktu anak pulang sekolah ditengok mana telinga kau yang mencet, mana kulit kau yang hijau dipukul guru. Kebetulan anak ini tadi pula hijau matanya sebelah biru, rupanya salah pakai makeup. Jadi memang bekerja samalah orang tua. Kami dulu, saya dengan adik saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki. Pulang ke rumah, pulang sekolah, tengok berserak botol pecah. Kenapa pecah botol ini? Rupanya mak kami habis mengadakan pemeriksaan lemari. Dapatnya di lemari adik saya itu botol, disangkanya minuman keras. Kenapa mak pecahkan? Disangka minuman keras. Ini botol minyak wangi ini, mak. Jadi sekarang orang tua banyak tak mau tahu dengan anaknya. Anak ibu kena narkoba, biar aja lah Pak Ustaz. Habislah anak-anak kita ini. Kalau sampailah generasi muda ini kena narkoba, na'udzubillah. Insya Allah gurunya menyelamatkan di sekolah, orang tua di rumah, dan pemerintah dengan ketegasan hukumnya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kau putuskan hukuman mati, sesungguhnya kau sudah menyelamatkan anak bangsa yang hijau-hijau ini. Ini ibarat pokok kayu, akarnya sudah busuk, batangnya sudah lapuk, rantingnya sudah putus, masih ada satu harapan lagi. Saya pernah jalan sama profesor. Waktu di jalan saya bilang, Pak Prof, ya, saya udah putus asa menengok negeri. Kenapa begitu Ustaz Somad? Ibarat pokok kayu, akarnya sudah busuk, batangnya sudah lapuk, tak mungkin lanjut pokok kayu ini. Kata dia, masih ada harapan kita Ustaz. Apa harapan kita lagi Pak? Ada tunas-tunas hijau, kalau kita jaga, insya Allah dia akan menjadi pokok kayu yang kuat. Dan tunas hijau itu ada di SMP 5 ini insya Allah. Kenapa Ustaz bisa tiba-tiba ingat tunas hijau? Memang hijau baju mereka. Iya, tunas-tunas hijau. Dan jangan lupa, ulat paling suka dengan tunas hijau. Ini pokok kayu, pucuk yang hijau, itu yang dikejar oleh ulat. Apa kata ulat? Pucuk. Jadi kalian ini memang jadi sasaran. Jual narkoba melalui permen, jual narkoba melalui brownies. Kok narkoba dimasukkan dalam kue, akhirnya kecanduan. Maka kalau orang tuanya tegas, insya Allah. Ini nampaknya ada pula kresek transparan nih. Di tempat lain biasanya sedekahnya pakai kotak, sehingga kita tak tahu yang dimasukkan itu pejuang atau proklamasi kemerdekaan. Apa Ustaz maksudkan? Maksudnya kita ini kan sudah merdeka, jadi duit yang dimasukkan itu jangan lagi pejuang. Pejuang itu Pak Ustaz pati murah, 1000 perak. Masukkanlah proklamasi kemerdekaan, warnanya merah, Presiden Soekarno Hatta. Mungkin itulah sebabnya kenapa dibuat ini pentas di merah, biar supaya bersedekah pakai duit warna. Bukan untuk saya, duitnya bukan untuk saya. Duit ini dibawa untuk pesantren Nurul Azhar. Letaknya di mana Pak Ustaz? Selesai jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Kalau udah sampai Simpang Bingung, belok ke kiri sebelum TPU Kopit. Ada di situ pesantren Nurul Azhar, gratis. Duitnya dari mana? Itulah dikumpulkan dari duit ceramah Ustaz Somad, tabligh akbar, penggalangan dana, dikirim ke sana semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, Pak Polisi, Pak Kapolsek yang semua hadir nih ada kesempatan datang ke sana insya Allah. Slogannya, mampirlah ke YTWU sebelum ke TPU.
Kalau sudah ke TPU jangan singgah lagi ke YTW, karena kami tak menerima hantu. YTW itu Yayasan Tabung Wakaf, TPU Taman Pemakaman Umum Covid. Nah, jadi sebelum TPU itu ada YTWU, disitulah anak-anak menghafal Quran. Sudah ada yang hafal dan dibawa umroh kemarin ke Tanah Suci. Mudah-mudahan nanti terus makin banyak penghafal Quran nih, insyaallah. Amin ya rabbal. Saya sebagai salah seorang pembina saja. Yang ketua yang mengurus itu namanya Ustadz Al-Nob Dinar, alumni Al-Azhar. Kami dulu waktu di Al-Azhar itu sekolah gratis. Maka saya bilang ke Ustadz Al-Nob, Ustadz, perlu kita buat di Riau ini sekolah macam di Al-Azhar. Kita bawa juga nama Azhar itu. Nah, itulah kami bawa namanya jadi Nurul Azhar. Nur artinya cahaya, cahaya Azhar. Gratis sekolahnya atas support masyarakat Riau Bumi Lancang Kuning. Mudah-mudahan dengan adanya adik-adik yang soleh-solehah ini, Riau dijaga Allah tetap jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penyakit yang kedua, narkoba. Penyakit yang kedua adalah, penyakit pertama narkoba, penyakit kedua adalah seks bebas. Mohon maaf, saya malu untuk cerita ini di depan ibu-ibu, anak-anak satu majelis. Tapi mau tak mau, suka tak suka, ini mesti kita bahas, kita ceritakan. Karena kalau sudah hari Sabtu malam, Ahad malam libur, pulang saya dari ceramah, jam 2 malam lewat jembatan Leton, penuh anak muda, anak lajang di jembatan. Kan tak mungkin saya keluar turun di jembatan itu, assalamualaikum. Tak bisa saya ceramah di situ. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Ada razia ngebut, ada razia, ada pengawasan, orang tua mengontrol dari rumah. Besok hari Sabtu, Sabtu malam Ahad, anak lajang pun mulailah membawa sepeda motor yang knalpotnya sudah dikhitan itu. Jadi sunat udah menggelegar. Kalau digasnya di situ ada di dekat rumah sakit, insya Allah yang sakratul maut mati kontan semua di ICU. Lalu kemudian sore-sore dia pun datanglah ke rumah anak gadis. Pak, kami jalan sebentar ya, mau putar-putar aja di tepi Sungai Siak. Tapi karena bapak ini sudah mendengar pengajian, selangkah kau bawa anakku keluar dari rumah, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak, sampai mati jangan kau bawa. Kalau memang kau jantan, kau datang bukan membawa mawar, tapi datang membawa mahar. Itu. Kalau ada adik-adik yang punya usaha baju kaos oblong, boleh dibuat gambar mawar. Jantan bawa mahar, bukan bawa mawar. Begitu. Ini sekarang anak lajang datang. Jadi tak boleh Pak, sampai mati tak boleh. Ibu sama bapak mesti kompak. Ini sekarang datang pula ibu dari belakang. Kasih aja lah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak sama ibu mesti bermusyawarah bersama-sama untuk menyelamatkan anak kita ini. Orang tua yang baik sayang sama anak, bukan yang mengasih sepeda motor. Anak belum punya SIM, akhirnya dipakainya ngebut. Motor ini dicopot semuanya, rem pun tak ada, tinggal lampu pun tak ada, lampu sein tak ada, gundul, trondol, tinggal gasnya aja lagi. Di gasnya lah orang sedang sholat maghrib. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang jamaah? Mati lah budak ini nak. Ukut yang listrik. Memang tak mati, tapi setengah mati. Mana anak bapak tuh koma? Kenapa tak titik aja kata orang? Insya Allah anak-anak ini selamat insya Allah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Anak-anak ini semuanya lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Lalu siapa yang membuat anak ini menjadi jahat?
Fa'abawahu, bapak ibunya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya jadi Majusi. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak Ustadz, tak boleh kami punya sepeda motor? Boleh. Jadi bapak-bapak yang mau membelikan anak ini sepeda motor, boleh. Belikan kap 70 yang larinya tak lewat dari 30. Karena kalau kalian belikanlah, Ustadz Somad ini ngomong aja, ceramah aja. Itu kami tengok Ustadz di YouTube ada naik RX King. Itu Ustadz kami tengok ada naik Moge. Itu udah tua. Sekarang saya tausiah, datanglah anak-anak muda. Ustadz, besok tausiahnya kalau bisa jangan naik mobil ya Ustadz. Kenapa? Saya bilang, kami mau bawa Ustadz naik motor. Ayah, besok sebelum azan subuh datang ke hotel. Nanti Ustadz kami bonceng. Dalam hati saya, kalian pikir aku tak pernah muda? Dianggapnya saya lahir langsung tua. Eta tadi soal ngaranna. Sok gegel. Ini saya mau mancing ya. Iya teh bisa kembali ya bete. Iya tuh kembali. Kita buat sekali lagi Pak Ustadz. Iya, saya bilang. Itulah jadi. Udah bolak-balik saya datang mensupport ulang tahun mereka. Namanya Biker Subuhan. Seluruh Indonesia. Pakai jaket tertulis di belakang, Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk naik motor sampai ke surga. Biker Subuhan. Alhamdulillah anak-anak itu sembahyang subuhnya luar biasa. Pas zuhur hilang. Apanya kalian ini? Namanya Biker Subuhan. Kenapa zuhur tak ada? Zuhur kami di masjid lain Pak Ustaz. Kenapa kalian buat Biker Subuhan? Sedangkan sholat subuh yang berat aja kami datang, apalagi sholat zuhur. Oh, mantap juga. Pandai kalian nyari alasannya. Nah ini jadi anak-anak muda ini, Masya Allah, tabarakallah. Ada pula yang membuat stiker kecil di sayap belakang itu ditulisnya, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Betul juga ini saya bilang. Buat stiker ini banyak-banyak tempel. Ini kadang anak-anak muda ini kalau sudah malam Ahad, malam Minggu, pergilah di depan Purna MTQ itu jam-jam 2 malam, jam 1 malam. Ustaz kok tahu? Ustaz di situ juga. Saya lewat. Saya tengoklah kecepatan kilometer, speedometer cuman 30 km per jam, tapi pegangannya 120. Gila. Jam 1 malam anak gadis bisa keluar, anak lajang bisa keluar. Kemana ayahnya? Kemana emaknya? Ini apakah anak yatim piatu semua ini? Makanya kalau punya orang tua yang masih bertanya, kau sedang di mana? Kunci motor di mana? Duitnya aku kasih kemana? Udah beli bensin berapa liter? Ini di mana aja? Pulang jam berapa? Kau jalan sama siapa? Kalau masih mau emaknya merepet, insya Allah anak lajang, anak gadis ini selamat. Maka buatlah hari merepet nasional. Macam mesin pompong rusak. Beberapa hari ini saya dapat kiriman video di Instagram, di TikTok tentang orang menghidupkan blender. Asal maknya merepet, hidup blender. Ini anak kurang ajar. Selagi makmu masih hidup bercakap, dengarkanlah dia. Sampai masanya nanti dia sudah tak ada, meninggal, menetes air mata, kau merindukannya dan kau berdoa, ya Allah, kalau hidup makku itu lagi biarlah merepet 24 hours, no problem. Tapi apa mau dikata, nasi udah jadi tai ayam. Pergaulan bebas nih, hati-hati anakku. Orang tua sayang sama anak karena dulu susah naik sepeda jalan kaki, dibelikan sepeda motor. Karena dulu kena hujan basah, dibelikan mobil. Kacanya 100% hitam gelap. Entah apa-apa dibawa anak itu. Dari mulai manusia sampai nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot. Semua hantu dibawanya. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Maka kitalah yang mendidik. Bersyukur adik-adik sekalian. Di sini gurunya
kepala sekolah, alumninya punya perhatian, orang tua juga di rumah punya perhatian. Nampaknya saya memang tausiahnya di SMP 5. Tapi video ini akan di-share di grup-grup seluruh sekolah-sekolah dari Sabang sampai Papua. Bahkan anak-anak kita yang belajar di Hong Kong, di Jeddah, yang orang tuanya bekerja menjadi pahlawan devisa tenaga kerja, anak-anaknya belajar, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, insya Allah. Yang ketiga yang merusak ini adalah medsos, bukan medco, medsos, sosial media. Yang merusak kepala Abdul Somad ini dulu tak banyak, bisa dihitung dengan 5 jari. Unyil, Ucrit, Usroh, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anakku sekarang yang merusak kepalanya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Hancur kepala anak-anak kita ini dirusak oleh medsos. Yang membelikan handphone orang tua, yang membelikan paket orang tua. Ustaz Somad tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Kenapa anak ibu? Anak saya nih Pak Ustaz tidak sholat, tidak makan, tidak mandi, tak sekolah. Apa kerja dia di rumah? Di kamarnya tak keluar-keluar, menembak musuh yang tak mati-mati. Ada fakta nyata di Pekanbaru ini ada, karena tak boleh sebut alamat. Jadi kalau saya sebut alamat, berdatangan orang semua ke kamar tuh untuk membantu dia menembak musuh yang tak mati-mati tadi. Lama saya berpikir, selama ini saya diajarkan guru-guru saya mendoakan anak-anak ini dari setan. U'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin. Ya Allah, selamatkan anak ini dari setan. Belum pernah saya belajar doa u'izukum bikalimatillahi min medsos. Lalu saya tanya, yang memberikan handphonenya siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membelikan paketnya 2 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main handphone tak mandi-mandi, tak makan, tak sekolah siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anak tuh kecanduan, rusak otaknya, yang salah siapa? Ustaz. Apa aku pula kena? Jadi memang berat. Emak saya mendidik, membesarkan saya dulu tidak seberat ibu-ibu sekarang membesarkan anak-anaknya. Pengawasannya, pengawalannya mesti lebih tajam. Nalurinya, ilmunya, kalau tidak dibohongi, dikibuli anak-anaknya. Maka beruntunglah sekolah. Ibu kepala sekolah, anak-anak ini pulang jam berapa, Bu? Jam 3 sore. Oh, pulang dia jam 3, sampai rumah jam 4, sholat asar berjamaah di masjid. Habis itu dari pagi otaknya udah diperas belajar, capek. Jangan kau tidur nanti ketiduran maghrib, kata mak ayahnya. Habis maghrib makan, habis isya kenyang, tegang urat perut, kendur urat mata, tidur. Tak sempat dia bermacam-macam. Zaman dulu orang sekolah pulang jam 12, cabut ke mall. Ustaz kok tahu? Saya dulu diajak kawan. Saya ini tak jahat, kawan saya hantu. Itulah pentingnya berkawan sama orang baik-baik. Man, yuk cabut kita yuk. Oh enggak, saya bilang. Ini yang keempat yang merusak. Teman-teman segeng sepergaulan. Man, cabut kita yuk. Enggak, aku mau belajar. Bencong kau. Apa kau bilang? Ayo cabut, ayo. Takut kita dikucilkan, disepelekan. Nih, saya sedang duduk-duduk, kawan-kawan nih, Man, kau punya cewek? Enggak, saya bilang. Oh, jangan-jangan kau nih, kata dia. Saya diam, tak melawan. Saya memang dari dulu baik. Kebetulan adik dia lewat. Adik dia cantik. Lalu saya bilang, kau bawa adik kau tuh ke sini. Karena dia ngejek saya, dia kasar, saya balas juga kasar. Saya betulnya malu untuk menceritakan ini, tapi bukan mengajar kalian. Ini untuk menunjukkan bahwa orang kasar, saya balas kasar. Dituduhnya saya macam-macam. Saya bilang, kau kasihkan adik kau tuh ke saya, kalau tak hamil, potong telinga aku nih sebelah. Merah muka dia. Merah muka dia. Rupanya orang yang membuli ini, dia membuli aja tahan. Kalau pas dibuli, merah juga. Saya udah siap-siap. Kau kasih, 2 kau kasih untuk kau. Saya ini ustaz, tapi setannya ada juga sedikit. Kita tak boleh nantang orang, tapi kalau ditantang, jangan diam. Diam tuh bongak. Anak saya, keponakan saya tanya,
Cuman kawan-kawan di kelas baik. Berapa orang sekelas? 30. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak. Ponakan saya libur taman pesantren, saya tanya di Bogor. Cuman kawan-kawan di Bogor baik. Ada yang ngejek-ngejek, bully-bully? Tak ada. Kalau ada, lapor. Nanti ku datang ke sana. Ayahnya datang, ayahnya itu kukunya. Jangan anak kita dibodohi. Kita harus sabar nak. Dibully orang, insya Allah masuk surga. Oh, tak bisa begitu. Ada namanya tes psikologi. Jadi dibuat tes psikologi. Seorang artis di make up, dipoles, duduk di atas pentas. Masuk gelombang yang pertama, memuji. Oh, cantiknya. Apalagi kalau yang memuji itu orang Melayu. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak paut dilayang. Pujian. Masuk kelompok yang kedua, mulai megang-megang. Oh, bulu matanya. Masuk kelompok ketiga, mulai menjambak dan menempeleng. Itu tes psikologi. Bahwa kalau kita diam, orang akan menginjak kita. Maka kalau dibully orang jangan diam. Jadi kalau ada kalian dibully kawan, lapor ke Ustaz. Nanti Ustaz menangani. Enggak, saya lapor ke ibu. Orang tua, anak kita tuh ditanya, berdialog. Keponakan saya ini emaknya ada, ayahnya ada. Tapi kalau menasehati dia, emak ayahnya tak saya panggil. Saya berdua aja, face to face. Aku mau kau sekolah, ngapal Quran, jangan pakai narkoba, jangan pacaran, kuliah baik-baik. Sebab aku bertanggung jawab nanti. Aku ni abang ayah kau. Aku ni wali di hadapan Allah SWT. Bukan wali songo, wali murid. Nanti kami ini diminta tanggung jawab. Masih tahan lagi di pesantren? Tahan wah. 6 tahun tahan. Selamat kau dunia akhirat insya Allah. Jangan tidak ada dialog. Datang anak mau cerita, asik orang tua main handphone. Anak mau curhat tentang kawannya ada membuli, di fotonya pula ada anak yang curhat terus. Bagaimana anak kita di hadapan Allah? Jadi saya kalau tausiah tidak hanya pada anaknya saja, tidak hanya pada gurunya saja, tapi orang tua yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya tak datang, insya Allah berita ini datang sampai ke mereka insya Allah. Amin ya rabbal. Yang terakhir, yang kelima, yang mempengaruhi pola pikir kita adalah baru 3 tadi Pak Ustaz. Yang pertama narkoba, yang kedua seks bebas, yang ketiga medsos, yang keempat pergaulan teman. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah TV. Oh, TV sudah tak ada lagi Pak Ustaz. Ada TV. Makanya parabola di kampung-kampung membuat orang kampung tak lagi ke masjid. Dulu ramai di masjid. Kenapa? Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, halal bihalal, itu hiburan orang kampung. Sekarang sejak TV parabola masuk ke kampung, kampung sepi sunyi masjid. Kami sholat mau penggalangan dana untuk Palestina. Ustaz Somad, nanti kami jemput jam 4 subuh. Oke, I'm coming. Begitu jam 4 subuh saya berangkat, terdengarlah suara azan. Kira-kira di daerah Minas dari Pekanbaru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan ini, mantap azan ini, azan handphone Ustaz. Adalah satu masjid. Mampirlah kami di masjid itu. Bergembok masjid. Subuh. Oh, tak bisa kita masuk sholat Ustaz. Oke, lanjut lagi, cari masjid satu lagi. Terus lagi, bergembok juga masjid subuh. Masjid kalau sampai tidak ada orang sholat berjamaah, maka istahwadat alaihimus syayatin. Sekampung itu sudah kerasukan setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, karena tak dilaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya sampailah kami rumah makan sebelah kiri sebelum duri. Di sinilah kita sholat Pak Ustaz. Ini waktu subuh udah hampir habis. Iyalah, singgah lagi kita. Rumah makan tentu ada musola ya. Masuk ke musola,
Alhamdulillah penuh orang di musola itu, supir-supir tidur. Kebetulan kelompok kami itu ada yang tegap badannya satu. Saya bilang, kasih tahu semua orang rumah makan, itu bersihkan karpetnya, jangan biarkan orang tidur situ. Itu kalau begitu baunya, setan pun tak masuk saking baunya. Saya bilang, kenapa tak usah langsung ngasih tahu? Kebetulan orang makan itu tegap pula badannya. Suruh dia nyampe. Akhirnya setelah dibersihkan, sholatlah kami di situ. Betapa TV merusak dari mulai pagi, petang, siang, malam. Maka tontonlah yang kira-kira bisa menjadi tuntunan. Ustaz Somad ngatain medsos, tapi Ustaz kami kenalkan melalui medsos. Cerdas-cerdas memilih medsos. Ustaz ngatain medsos, Ustaz kami tengok tetap posting di Instagram, ya. Instagram saya Ustaz Abdul Somad Official yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ustaz ngatain medsos, Ustaz punya channel, ya. Channel saya Ustaz Abdul Somad Official, subscribernya 3 juta itu. Maksudnya yang belum subscribe lah. Share and comment. Dijadikan sebagai wasilah. Jadi kalau ada adik-adik yang punya channel medsos, punya channel YouTube, isinya nasihat, nggak perlu punya tim ahli, punya kamera canggih, nah, cukup kamera biasa aja. Tapi kami tak punya tiang Pak Ustaz, batang sapu kan ada di rumah. Nah, ikat pakai karet rambut emak tuh, Abi. Nah, bawa ke tepi Sungai Siak, jembatan Leton. Ada gak kalian? Hai guys. Hidup seperti Sungai Siak yang mengalir, yang sudah berlalu takkan pulang kembali. Begitu juga dengan masa kita. Ingat, tonton terus channel ini. Nanti kalau kalian punya channel, nanti saya endorse, insya Allah. Masalah berapa persennya nanti kita itu. Jadi kalau dulu ada lomba jadi imam, lomba baca Quran, lomba khotib, lomba khutbah Jumat, maka ke depan berpikirannya ke depan. Ada lagi lomba, ada musabaqah tilawatil Quran, penting. Musabaqah baca kitab kuning, penting. Tapi ada juga musabaqah vlog, musabaqah video pendek, lomba membuat film pendek. Kenapa? Karena kalau itu tidak diisi, Ustaz ngatain TV, tapi Ustaz juga masuk TV, ya, udah direkam, nanti akan diputar sahur bersama Ustaz Abdul Somad, hanya di TV One. Memang beda. Ada. Artinya apa? Dimanfaatkan ini. Dia macam pisau. Pisau ini matanya dua, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau pisau mata dua nih, kalau dipotongkan ke ayam, ke itik, ke bebek, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau salah potong ke urat nadi, ke urat leher, maka hilang, tak ada manfaatnya. Silakan bermedsos, pilih yang baik-baik. Silakan nonton YouTube, pilih yang bagus-bagus. Kau dari tadi ku tengok nonton YouTube terus, apa yang kau tonton? Budidaya lele. Bagus. Tamat nanti kalian SMP, masuk SMA, tamat masuk. Kau di mana? Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan. Senang tidak? Gimana? Udah tamat dari Fakultas Perikanan? Alhamdulillah Pak Ustaz. Sudah punya kolam? Belum Pak Ustaz. Saya hanya berkolam ikan di dalam kertas. Mana bisa kolam ikan hanya buat makalah? Kolam menurut etimologi, kolam menurut terminologi, tapi tak pernah beternak ikan. Dia mesti praktek. Tanah kita luas, mau buat karamba di Sungai Siak, mau di Sungai Kampar ada. Jangan sampai kita yang punya luas laut, hutan, malah mengekspor, mengimpor ikan. Nauzubillah. Gimana? Adik kan dulu yang SMP 5, betul Pak Ustaz. Saya dulu pernah datang tausiah. Waktu Ustaz ceramah, saya waktu itu kelas 1 Pak Ustaz. Sekarang saya sudah ternak ikan lele Pak Ustaz. Banyak ikannya? Ya cuma 1 ekor aja Pak Ustaz. Kenapa pula bisa 1 ekor? Memang 1, tapi sebesar ikan paus Pak Ustaz. Kita sudah ekspor impor ke Jepang Pak Ustaz. Orang Jepang suka makan ikan. Potong-potongnya ikan tuh dimasukkannya nasi, digulungnya potong. Apa namanya? Sushi. Jadi jangan sampai kita, saya kasih 1 contoh ikan, bukan berarti kalian tak bisa ternak puyuh, ternak burung, ternak. Kemarin datang tamu ke rumah. Ini anaknya mau kemana rencana sekolah? Mau saya masukkan ke Fakultas Kedokteran. Dokter apa? Saya bilang, dokter hewan. Saya bilang tak usah lah dokter hewan. Kenapa gitu Pak Ustaz? Karena
Hewan itu tak bisa ditanya. Kalau manusia kan bisa tanya, Pak gejalanya apa? Kalau hewan ini mana ada orang nanya? Kambing. Target anak ini mau jadi apa? Rupanya dia salah tangkap. Anaknya mau ternak sapi. Saya bilang tak perlu jadi dokter hewan. Dokter hewan bagus. Tapi kalau untuk ternak sapi, masukkan dia ke FAPER-TAPET, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN, saya bilang. Atau ke Fakultas Pertanian Peternakan, masukkan, nanti tamat dia beternak. Kita sekarang kalau Idul Adha potong kambing, potong sapi. Kalau anak akikah, potong kambing. Acara Maulid Nabi Isra Mi'raj, potong kambing. Jadi kita perlu ternak kambing yang luas. Padang rumput kita luas. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Waktu Idul Adha kurang pasokan daging. Akhirnya kita tetap mengimpor dari Australia. Waktu saya jalan naik mobil dari Sydney ke Melbourne, nampak saya di pinggir jalan itu sapi gemuk-gemuk lepas tak berkandang di padang rumput. Sebenarnya saya mau menceritakan saya udah ceramah di Australia itu aja. Gemuk-gemuk sapi itu lepas besar dagingnya. Sementara kita lah, mereka tidak bisa ternak di dua musim. Musim panas terlalu panas, sapi bisa mati. Musim dingin terlalu dingin, rumputnya mati. Yang bisa beternak 12 bulan dalam 1 tahun hanya di negeri kita yang indah ini. Gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Saya ke Turki pakai, datanglah mahasiswa waktu acara. Ustaz tahan dingin ya, pakai celana biasa aja. Dia tak tahu di dalam 5 lapis kedingin. Memang sengsara lah di tempat bersalju nih, kata saya dalam hati. Tak ada yang lebih indah daripada Indonesia Raya. Cantik alamnya. Makanya waktu kami dulu kuliah di Mesir, di Maroko ada salju Pak Ustaz. Tulislah di Google itu UAS salju. Keluar gambar saya bersalju-salju. Berapa musim di kampung kalian? Ditanya orang Maroko. Di Maroko itu musimnya 4. Musim salju, musim bunga, musim gugur, musim panas. Musim dingin, syita, musim dingin, syita, musim panas, soif, musim bunga, rabi, musim gugur, kharif. Ditanya ya, kami di sini 4 musim. Indonesia itu berapa musim? Saya bilang ada musim rambutan, musim durian, ada musim masak, musim banjir. Tidak ada negeri yang paling indah selain Indonesia. Maka kita jagalah negara kesatuan Republik Indonesia. Siap adik-adik menjaga Indonesia? Allahu Akbar. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Masalah kuliah jangan pikir. Pak Ahmad kuliah sampai doktor dan beliau menyelesaikan doktornya tahun 2021, menyelesaikan doktor di Bandung. Di Jakarta berapa umur Pak Ahmad waktu selesai doktor? 64 tahun. Tak ada kata terlambat untuk kuliah. Saya waktu sedang haji, kami sambil haji sambil kerja. Datanglah jamaah Indonesia. Sudah lama jadi TKI. Memang sombong jamaah. TKI itu tak salah, mereka pahlawan devisa, membayar pajak untuk negara ini. Mereka kerja di luar. Saya bilang kami bukan TKI Pak, kami ini mahasiswa. Di mana kuliah? Di Maroko. Ngapain jauh-jauh ke Maroko? Macam nggak ada aja S2 di Indonesia. Di Indonesia S2 ada Pak. Tapi biaya kuliah 1 bulan 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz Somad itu S1-nya ke Mesir, S2-nya ke Maroko, S3-nya ke Sudan? Kenapa tak kuliah di sini saja? Saya ini pemburu kuliah gratis. S1 saya gratis, S2 saya gratis, S3 saya digratiskan.
Jadi adik-adik sekarang jangan risau tentang kuliah, cari saja di internet itu www.google.com scholarship enter informasi beasiswa. Tapi saya tak paham Pak Ustaz. Itulah pentingnya serius belajar bahasa Inggris. Insya Allah TOEFL adik-adik, Test of English Foreign Language, skor 550. Bye bye Pekanbaru. Terbang kalian ke Cambridge University, amin. Terbang kalian ke Harvard University, amin. Terbang kalian ke ANU. Apa ANU nih Pak Ustaz? Australian National University. Saya ketemu di rumah Pak Sekda, banyak anak-anak muda. Siapa nih Pak Sekda? Ini anak-anak muda yang akan pergi Pak Ustaz. Kemana? Luar negeri. Kalian mau kemana? Saya mau ke Moskow Pak Ustaz. Gimana dapat beasiswa? Saya cari di internet, dapat bahasa Inggris kebetulan bagus. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, S1 4 tahun bahasa Inggris. Pas naik pesawat, yang paham dari cakap orang di pesawat itu cuma 2. Ladies and gentlemen, thank you. Apa masalah kita? Padahal bisa mendengar di YouTube tentang vocabulary, pronunciation, conversation, bisa kita belajar. Saya kebetulan sekolahnya ke Arab, saya belajar bahasa Arab. Adik-adik nanti mau ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Setelah tamat, pulang, kita bangun Riau, kita bangun Indonesia. Abdul Somad ini masa lalu, saya ini masa lalu. Yang masa depan itu aku dan kamu. Ini masa lalu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup. Oh enggak. Saya selalu berpikir bahwa ini hari Jumat aku terakhir. Ini hari Jumat terakhir. Kalau hidup besok pagi, berarti Allah izinkan saya beramal soleh. Tapi kalau untuk dunia, untuk memikirkan bagaimana Riau ke depan, Indonesia ke depan, kita mesti berpikir. Saya di dalam laptop saya itu saya tulis 2023, 2024, 2025, 2026 sampai 2040 ada semua program, termasuk Pak Ahmad. Pak Ahmad pun berpikir begitu. Dia berpikir bagaimana jadi gubernur Riau di masa akan datang. Amin. Dan bangga juga kalian. Siapa itu? Alumni SMP 5 insya Allah. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baik cita-citanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 10 di mana-mana saya nyampaikan tausiah sesuai dengan tertulis di botol 600 ml 60 menit. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah itu di mana-mana 60 menit? Karena memang batas kemampuan manusia bisa konsen mendengar itu rata-rata 60 menit. Asal lewat 60 mulai keluar, meleleh deh. Walaupun ada orang yang tahan sampai 2 jam, 3 jam, tapi rata-rata kebanyakan. Itulah dasar kenapa 60. Tapi kami tahan Pak Ustaz, kalian tahan, aku tak tahan. Karena hari ini saya tausiah di 5 tempat. Besok begitu juga. Besok dari mulai sholat subuh, kajian duha, kajian menjelang zuhur, kajian zuhur, habis itu ke Gontor 14 siang, habis itu pulang malamnya ke Lipat Kain. Habis itu semua diisi. Kapanlah berhentinya Pak Ustaz? Kapanlah istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama anak-anak SMP 5 insyaallah. Ar-Raha fil Jannah. Kita istirahat itu nanti di surga. Jadi kalau kalian membayangkan, ini susah nih SMP nih, nanti di SMA istirahat, makin tak ada istirahat. Nanti sekolah ini yang susah pakai seragam, ditegur-tegur guru, rambut mesti pendek. Nanti kalau kuliah ini nampaknya istirahat. Waktu kuliah pun tak ada istirahat, beban makin banyak. Ini nampaknya kuliah ini berat. Nanti kalau udah sarjana makin berat. Ditanya tetangga, kerja di mana? Nampaknya nanti kalau udah kerja ini ringan, makin kerja makin berat, menghadapi atasan, menghadapi kawan-kawan. Ditanya orang, kapan kawin? Ini udah mau puasa, masa bangunnya dibangunkan mercon? Nanti nampaknya kalau udah nikah ini istirahat. Udah nikah ditanya orang, udah punya anak? Nampaknya nanti kalau udah punya anak ini istirahat. Ditanya orang, masa anaknya laki-laki dua-dua, gak punya anak perempuannya? Nyindir saya kan gak punya anak perempuan. Nanti kalau nampaknya udah anak ini menikah, insya Allah ringan, makin berat. Asik pula menggendong cucu. Ibu nggak pengajian? Ini anakku pula nitipkan anak dia pula lagi. Betul tak cakap saya ini Bu? Banyak mengaku betul.
Hidup ini tak ada istirahatnya. Istirahat itu nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika anak-anak SMP 5 ini masuk surga, amin. Kepada anak SMP 5 masuk surga. Sampai anak SMP 5 di surga, yang pertama mereka tanya adalah, mana Ustaz Somad? Malaikat, ya, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, Ustaz Somad di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya itu cara saya minta aminkan sama anak SMP. Bersama di SMP 5 bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Terima kasih atas segala perhatian. Pak Ahmad tadi menutup dengan pantun, saya pun tak mau ketinggalan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.